konsultan yang bagaimana gitu kan. Ya, konsultan yang hemat, cermat dan bersahaja gitu ya. Ya. Oke, nah itu ya. Ditulis aja. Oh nyata ya. Ya, nah geningan. Oh ini waranti. Ini di apa? Nah, itu nggak ada ini, ada apa? Ada peralatannya. Ada peralatannya. Ya sok gimana? Cepet enggak? Pak sebentar, saya ada tamu. Bentar ya Pak. Oh, ya, saya izin dulu. Juga sing jangan sing jangan. Hebat. Sing jangan. Pak mau nanya Pak. Oh ya sok. Oh. Kalau untuk yang judul di LKP itu proyek besarnya saja Pak. Apa kayak kerjaan besarnya gitu Pak? Apa banyak gitu Pak? Kalau misalnya proyek apa kayak banyak gitu kerjaannya, pilih yang mana gitu Pak untuk jadikan judul? Kamu ngerjain apa? Di KP ngerjain berapa proyek? Enggak sih Pak, kalau saya alhamdulillah 1 sih Pak. Ya hiji we. Mungkin dari teman-teman ada yang kayak banyak proyeknya gitu pada nanya gitu Pak, harus pakai judul yang mana gitu untuk proyek besarnya gitu. Pilih we anu banyak dikerjakeun. Yang banyak dikerjainnya. Oke, baik Pak. Berarti Pak kita mungkin buat bahan asistensi ke depannya kita bikin dulu yang poin-poin tadi kata Bapak ya? Iya. Dicatat aja bahwa jadi nomor 1 jangan niron ke itu. Jangan niron ke apa? Ke laporan-laporan KP sebelumnya karena kebanyakan itu ada PL sejati. Panjang lebar sampai jauh dari inti ya. Tidak jelas ininya, tidak jelas apa subjeknya. Ya. Subjeknya itu mahasiswa. Jadi kalau subjeknya mahasiswa, berarti yang dilaporkan adalah apa yang dilaporkan mahasiswa. Contoh begini, berarti contoh latar belakang. Latar belakang itu subjeknya siapa? Mahasiswa. Jadi pertanyaannya mahasiswa kenapa harus KP? Bukan materi. Subjeknya adalah mahasiswa. Berarti mahasiswa yang melaporkan. Ya. Jadi bukan materi, hati-hati. Jadi latar belakang sok tulis aja. Latar belakang isinya adalah pokoknya alasan kenapa mahasiswa harus KP. Ya. Kemudian tujuan, berarti tujuan itulah tujuan mahasiswa melaksanakan KP apa. Ya. Ini subjeknya kan mahasiswa. Ruang lingkup adalah ruang lingkup materi yang dikerjakan oleh mahasiswa. Gitu ya. Karena laporan, jadi KP itu laporan subjek dalam mahasiswa. Oke, kemudian prosedur. Nah, prosedur itu adalah prosedur yang dilakukan mahasiswa. Jadi tandai. Jadi mahasiswa itu melakukan apa? Nah, kebanyakan tiba-tiba prosedur yang dari BUPE ditempelin aja di situ. Nah, itu salah. Subjeknya bukan prosedur. Subjeknya adalah mahasiswa ya, yang dilakukan prosedur mahasiswa KP. Jadi yang ditempuhnya. Jadi harus dikasih garis. Mahasiswa KP itu melalui apa saja? Ada yang dilewat enggak? Contoh sekarang. Langsung to the point. Yang Anda lakukan ketika prosedur KP apa? 1 apa? Bayar. Ya, boleh. Ya, 2. 2. Aduh lupa. Ya. Nah itu yang perlu ditandain. Ya, ditandain berarti itulah yang sebenarnya adalah yang dilaporkan. Ya. Kalau pas kita mengerjakan proyeknya dijabarin juga, Pak? Ya. Oh iya. Ya, itu yang jadi itu justru yang kan dalam prosedur ada prosedur KP itu kan yang dari tabelnya BUPE, bagannya BUPE kan.
Nah, kebanyakan tinggal kopas aja, nggak ditandain. Mahasiswa teh pakai jalur yang mana? Gitu. Ya, nah harusnya adalah karena subjeknya adalah mahasiswa bukan prodi gitu ya. Ya, jadi kebanyakan itu terlalu banyak kopas gitu. Ya, hati-hati gitu ya. Ingat subjeknya adalah mahasiswa. Ya, berarti prosedur itu prosedur yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi individu. Ada yang nanti beda-beda. Berarti ada yang prosedurnya ngikuti, ada yang tidak, ada yang nikung gitu. Nggak apa-apa. Laporkan saja. Ya. Oke ya itu. Kemudian sekarang adalah yang bab 2-nya adalah contohnya adalah instansi KP IKP. Ya, bab 2-nya IKP. Oke ya, bab 2-nya IKP. Nah, yang ditulis apa IKP? Di dalam buku IKP apa? Di PT Itu apa? yang kedudukan praktikan dalam instansi KP apa Pak? Ya, oke. Judulnya adalah kedudukan praktikan dalam instansi KP. Yang diisi apa isinya? Berarti saya sebagai staf tenaga ahli PWK gitu. Gitu. Judulnya ya, fokus pada judulnya. Kedudukan mahasiswa dalam IKP. Berarti subjeknya adalah mahasiswa. Jadi contoh sekarang ya, yang sering terjadi kan ujung profil di Kopas gitu ya. Benar nggak? Kebanyakan kan gitu ya profil perusahaannya kemudian di Kopas. Kalau profilnya di Kopas, itu subjeknya siapa? Instansinya Pak. Instansinya. Nah sekarang subjeknya jangan instansi, tapi subjeknya adalah mahasiswa. Ya contoh berarti kalau subjeknya mahasiswa adalah mahasiswa atau praktikan kerja di mana? Menerima bongkaran. Ya di PT apa? Gitu ya. Yang berada di jalan apa? Gitu kan. Praktikan atau kerja ya di PT tersebut di bawah perusahaan yang punya legalitas apa? Gitu. Ya, jadi subjeknya praktikan, ya subjeknya adalah mahasiswa. Yang terjadi adalah subjeknya adalah bukan mahasiswa, ujuk-ujuk Kopas, kan gitu ya, nyambung. Gitu ya. Nah kemudian kedudukan sebagai asisten terangkan di bawah siapa, di bawah bimbingan siapa, kemudian tadi ya di bawah nanti di bawah kedudukannya dalam struktur organisasi itu asisten itu sebagai harus punya hak dan kewenangan apa, itu kan diterangkan. Gitu ya. Kemudian kalau di struktur bagan di mana sih posisi praktikan kan gitu ya. Nah, itu ya jelaskan gitu ya. Itu terus tugas dan wewenang tersebutnya apa yang harus dilakukan, yang diperintahkan apa gitu ya. Itu yang dilakukan di bab 2. Oke, bisa ya. Nah, kemudian bab 3 itu kan pemahaman praktikan terhadap materi. Tuh, pemahaman praktikan dalam materi. Oke, 3.1-nya adalah berarti praktikan itu apa yang dipahami praktikan dalam keseluruhan kerjaan apa? RT/RW contohnya. Ya, berarti ya itu itunya yang praktikan dapatkan dari RT/RW itu apa? Secara pemahaman. Substansinya apa saja, gitu ya. Esensinya apa, gitu ya. Nah, kalau bisa dikaitkan karena ini pemahaman ya dikaitkan dengan mata kuliah. Contoh RT/RW sebetulnya setara dengan mata kuliah apa? Kalau saya makan karena revisi mungkin teknik evaluasi perencanaan. Nah, itu ya. Nah, tapi sepertinya kalau RT/RW-nya sendiri Oh, RT/RW-nya sendiri. oh, kan bisa dipahami. Apa ya? Belum kepikiran, Mbak. Soalnya kayak umum gitu RT/RW tahu dengan sendirinya. Usulan RT/RW itu adalah setara dengan studio 3. Oh, studio. Ya, sudah 3 ya. Studio analisa dan perencanaan ya. Studio perencanaan. Nah, itu prakteknya. Oke, pendukungnya apa? Teori apa? Mata kuliah apa? Pendukung tuh udah masuk 3.2 atau masih 3.1, Pak? 3.1. Oh, masih. Kan pemahaman praktikan terhadap RT/RW, revisi RT/RW. Ya kan ini ya.
materi kan, materi RTRP. Berarti kalau memahami RTRP itu sebenarnya setara dengan mata kuliah apa. Kan memahami. Ya. Nah, selama ini ujug-ujug kopas weh data RT RW kalau dinyakeun. Ya nggak ada evaluasinya, nggak ada yang dipahaminya. Ingat subjeknya adalah mahasiswa gitu. Ya, subjeknya mahasiswa. Kan judulnya juga pemahaman mahasiswa terhadap fokus. Ya. Nah, jadi jangan makanya jangan niron ke laporan-laporan yang salah gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, itu sebenarnya 3.1, 3.2 apa yang dikerjakan? Oh iya. Ya. Oke, 3.2 apa yang dikerjakan? 3.3 itu kritiknya, evaluasinya. Tadi yang poin-poin yang dikerjakan itu diversuskan dengan mata kuliah apa. Oh, itu bukan masuk ke refleksi pelaksanaan kerja praktek, Pak. Tiganya apa? Gimana, Pak? Putus-putus. Ini apa saja di situ? Bab 3. Bab 3 teh kan pemahaman praktikan terhadap materi KP, terus bab 4-nya itu refleksi pelaksanaan kerja praktek. Pemahaman berarti pemahaman umum aja. Ya. Nah, kalau yang refleksi berarti itunya apa yang poin-poin itu. Nah, gitu, yang versusnya. Jadi poin itu terhadap materi apa. Jika nanti bab 5-nya baru ada disimpulkan dari poin-poin itu berupa ilmu baru. Jadi kesimpulannya berupa ilmu baru atau dapat ilmu baru atau mendapatkan hambatan atau mendapatkan tadi pengayaan gitu. Ya pengalaman yang sudah dilakukan oleh kampus gitu ya. Artinya tinggal memperkaya aja gitu kan. Nah, atau dapat hambatan gitu kan. Nah, itu kemudian poin-poin itu disimpulkan menjadi disimpulan, kemudian menjadi sarannya harus sesuai dengan kesimpulan. Oh iya. Ya, terhadap mata kuliah apa, terhadap apa. Jadi intinya hati-hati. Nah, selama ini bikin kesimpulan teh bahasa dewa teh gini. Mahasiswa mendapatkan ilmu baru. Ya tuh, naon. Nggak pernah jelas isinya teh apa gitu. Ya, ilmu baru. Nah, Anda kan dapat ilmu barunya apa? Gitu. Tulis aja di situ. Gitu ya. Atau mendapatkan pengalaman yang lebih ya, pengalaman mempraktekkan di dunia nyata gitu ya, apa yang dari kampus ajarkan di dunia nyata seperti tadi satu analisis bunga berganda gitu ya, gitu kan. Maka rekomendasinya pertahankan buat mata kuliah Medpen, Biopen gitu. Terus lakukan analisa apa lagi gitu ya. Kemudian ternyata itu sama, ya sudah acungin jempol gitu ya. Dan sebenarnya kayak gitu ya. So, ya itu aja gitu. Itu. Itu yang lain barangkali ada yang mau ditanyain ke Bapak. Ya, fokus ya. Kuncinya adalah fokus pada subjeknya adalah mahasiswa. Yang kedua fokus pada tadi pemahaman dan evaluasinya. Ya, evaluasinya. Jadi ke poin-poinnya gitu. Karena itu akan nyambung nantinya. Ya, nyambung. Jadi jangan sampai umum dan jelas gitu ya. Karena yang akan ditanya nanti yang detailnya. Gitu. Oh ya Pak, ini kan ada lembar asistensi. Ini tuh diisi setelah per pertemuan atau nanti aja ditotalin? Ditotalin aja, ditulis aja nanti tanggal berapa, nanti terakhir saya kasih nanti kirimkan logbooknya, nanti dicatat oleh isinya dulu, nanti saya tinggal tempelin tanda tangan saya. Berarti nanti aja finalnya ya Pak? Finalnya aja ya gitu. Ada lagi? Cukup kayaknya kalau saya mah Pak. Ya sok kerjain aja. Iya. Aja pasti Pak dikerjakan. Yang penting poinnya adalah nyambung. Iya. Dan subjeknya lah mahasiswa gitu ya. Kalau nggak fokus dan nyambung, dan jadi curhat aja. Ya, curhat aja. Kalau nggak curhat nggak dapat masukan. Ya kan? Kadang susahnya dalam pemilihan bahasanya itu loh.
itu diajar kan, gitu ya. Ya contoh tiba-tiba suka ada gini, ada kesimpulannya bahwa atau saran, tiba-tiba ada saran sebaiknya untuk mahasiswa baru sebelum KP atau jurusan jurusan memberikan sebuah informasi tentang instansi KP sebelumnya. Nah, saran itu dari mana kesimpulannya? Tak ada. Suka ada. Nah, kesimpulan itu dari mana refleksinya? Dari pengalaman apa? Nggak pernah ada. Tapi tiba-tiba aja juga ada saran. Ya, tiba-tiba juga ada saran jurusan tiba-tiba harus memberikan informasi instansi KP sebelumnya. Banyak loh kayak gitu. Banyak yang menyarankan seperti itu. Ya, tapi itu dari mana? Kesimpulan mana gitu. Ya, kesimpulan mana dan dari refleksi pengalaman apa? Ya, apa yang terjadi dengan mahasiswa? Laporkan sampai bisa kesimpulannya adalah ya kesimpulannya tidak menemukan kejelasan informasi KP dari awal gitu ya sehingga pas direkomendasikan jurusan harus gitu. Nah, itu nggak jelas gitu ya. Diajar nyambung ya jelas gitu. Terus tiba-tiba ada kayak saran untuk mahasiswa sebelumnya untuk mendapatkan kalau bisa siapkan dulu mental dan spiritual gitu ya, apalagi pengetahuan apa untuk sebelum KP. Ya dari apa? Dari kejadian dari kesimpulan apa dan dari kejadian apa yang dialami mahasiswa? Nggak pernah disebut di bab sebelumnya. Benar nggak? Ya. Ya, sok aja cek dulu. Cukup? Iya, saya mah cukup, Pak. Yang lain sama aja ya, ya. Ya, kerjain aja dulu. Sok penting mah eta aja. Satu pokoknya substansinya fokus subjeknya adalah mahasiswa gitu ya. Kedua, yang fokus pada poin-poin itu dikembangkan gitu ya. Atau dianalisis atau dibanding-bandingkan dengan refleksi pengalaman di akademisnya sehingga nyambung dengan poin-poin kesimpulan dan kemudian poin-poin itu menjadi rekomendasi. Ya, itu aja. Pak, kalau untuk jadwal asistensi, apakah ada jadwal rutin atau gimana kita beresnya gitu? Kalau mahasiswa kan pedagogik. Oh gitu ya. Aja, gitu ya. Maksudnya mau gubra-gubra gitu. Dewasa ya. Ya, nggak perlu. Jadi yang pedagogik itu adalah kesadaran gitu ya. Ya, jadi ini kekuatan dari pedagogik itu inisiatif. Ya, inisiatif. Jadi ya sebaiknya sudah jadi mahasiswa mah inisiatifnya kuat gitu ya. Gitu. Ya, jadi jangan digubrak-gubrak. Enggak usah pakai jadwal gini ya, mangga kalau mau pakai jadwal itu permintaan dan inisiatif dari mahasiswa. Ya, jadi yang mengajukan jadwalnya ya tadi. Pak, biar terstruktur tiap hari naon sok gitu ya. Tapi yang bilang adalah mahasiswa bukan saya. Kalau Bapak kosongnya biasanya hari apa, Pak? Ya Jumat boleh, Jumat sore mungkin boleh. Nanti asistensinya bakal hari Jumat aja minggu depan. Boleh. Karena kalau Kamis sore itu bagian yang lain. Dengan waktu yang sama kayak sekarang aja ya. Boleh. Ya, tadi progres aja. Ya. Mau di screenshot dulu Pak buat dokumentasi, boleh? Cindy boleh on cam dulu nggak? 1, 2, 3. Terima kasih ya Pak. Jangan ayo. Ya, saya kemar ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan dulu bubar dong. Berarti kita nanti Jumatnya asistensi lagi. Iya. Sama. Terus mau pada ngerjain yang mana dulu? Biar bareng gitu. Yokiin dong, Cak. Apa? Ngerjain gimana? LKP-nya maksudnya. Iya. Bahan buat asistensi minggu depan. Enggak, kalau nggak bisa ngerjain bareng paling
Enggak, maksudnya Apa sih? biar kita bareng gitu loh asistensinya. Ada Oh, Gipari. asis Jadi bareng. progresnya itu sama, misalkan kita ngerjain bab 1 dulu, Hah? nanti asistensi ke bapaknya jadi sama gitu bab 1 gitu. Bab 1 ya. Minggu depan Udah gimana? bab 1 Kita dulu aja. Kompakan. Mau bab 1 dulu atau mau poin-poin yang kata si bapak dulu? kata aku mah bab 4 ya minggu depan. Gimana? Bebas. Oh, enggak tuh. Lagi elo atuh mah bab 4. Yang maksudnya nggak apa-apa kalau misalkan kita mau ngerjain yang kata tadi yang poin-poin apa sih yang kita kerjakan apa aja, terus ada ilmu apa aja gitu. Kalau Iya, mau paling buat itu aja dulu, Cak. sama bab 1 paling ya. Kalau ada ini, yang poin-poin sama yang bab 1 seberesnya aja. Cak, emang tadi Bapak minta poin-poin apa aja? Poin yang itu loh yang kita ngerjain apa aja, terus itu tuh refleksi mata kuliahnya apa, terus nanti teh rekomendasi ke prodinya apa. Kayak misalkan nih kamu ngerjain analisis kebijakan, tulis misalkan tabel, misalkan kalian bikin tabel. Pertama apa yang dikerjakan atau apa yang dialami. Terus tabel kedua itu refleksi mata kuliahnya apa. Tabel ketiga itu rekomendasi untuk prodi. Misalkan nih nomor 1 kamu ngerjain analisis kebijakan, berarti isi analisis kebijakan, terus refleksi mata kuliahnya kebijakan kemana, misalkan studio 3, tulis studio 3. Rekomendasi prodinya apa, berarti kan kita udah udah belajar gitu mengenai kebijakan di studio 3, berarti rekomendasi untuk prodinya dipertahankan karena ya kita udah dipelajari gitu di studio 3. Kalau misalkan ada ilmu baru, berarti itu bisa menjadi rekomendasi buat prodi, buat nambahin ilmu ini di mata kuliah yang bersangkutan gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak lama tuh refleksinya ya mata kuliahnya yang kita analisis tuh mata kuliah apa yang masuk dalam situ sama ya kayak tadi misalkan mana ada rekomendasi. ini nggak Gen? Hal baru yang mana pelajari apa gitu di proyek mana? Oh, jadi refleksi, terus hal-hal yang baru apa dipelajarin, terus baru rekomendasi, simpelnya begitu kan ke. Enggak ih, dulu nanti aku bikin tabelnya di kalian isi gitu. Oke deh, makasih ya Cak. Mantap. Itu doang. Sama latar belakang paling. Latar belakang Iya, bab 1. Aku bingung sih bab 1. Baru latar belakang, baru beres ke. Nah, itu tadi nggak ada Kayak asistensi. bingung gitu. Hah, latar belakang doang, masa asistensi sih? Ya gak apa-apa. Tadi tuh aku tuh bingung sebenarnya. Emang kamu sampai mana CLKP? Aku belum sama sekali. Aku tuh Emang kamu tadinya sampai mau mana, Cak? asistensi logbook, cuman kata si bapak logbook mah cuma administrasi. Jadi aku tadinya bingung, jadi nyari topik, terus ujung-ujungnya kayak gini. Jumat sore ya, tapi aku kalau Jumat sore balik ke Bandung, Cak. Kalau bimbingan itu asis diundur habis Jumatan bisa nggak ya? Diundur habis Jumatan gitu. Diundur habis Jumat, nggak tahu sih, bisa-bisa aja kayaknya. Diundur apa dimajuin? Bisa. Ya, nanti minggu depan gimana? Iya. Kalau udah aku siapin sih logbook, udah ngerjain. Ternyata Aku juga udah beres. logbook teh sok mar. Udah minta tanda tangan belum? Belum, aku. Sekalian dong, Cak. Tanda tangan siapa? Metaforma. Nah, Helvi. Oh, tanda tangan Teh Helvi mah belum. Belum dikasih. Kasihnya online. Aku belum minta sih sebenarnya. Ya, sekalian gitu nambah yang aku Ya. sama si. Ntar aku mintain. Farel mau ngomong kayaknya. Kenapa, Rel?
Farel ada record tuh. Nanti kirim aja kalau ini Rel ke grup. Farel Rel. nge-record. Nggak apa-apa, kirim aja Rel. Aku juga tadi nyatet sih. Tapi nggak tahu. Yang penting tuh pedagogik ya. Iya, makanya ini mah harus kita yang apa namanya? Itulah. Ya udah tuh. Pokoknya ngerjain poin-poin sama bab 1 dulu ya. Bab 1 progres aja apa sampai beres ya? Progres, bebas lah. Kalau beres bagus, kalau nggak beres juga nggak apa-apa. Gen, kenapa nggak bareng Bagas, tumben? Apa? Kenapa nggak bareng Bagas, tumben? Nggak apa-apa. Lagi sama Cindy ya? Biasa. Ayo si Bagas Nggak, di sini mana? di mana emang? Enggak, gimana sih? Di mana sih? Emangnya aku bego orang kalian dari tadi kayak ngobrol gitu. Ayo si Bagas di mana, Gen? Kayaknya masih di Cileunyi deh. Oh. Soalnya Nah, kamu katanya nggak ikut ke Cileunyi tuh? Parah ih. jauh. Katanya. Soalnya katanya mereka bantuin survei kayaknya. Apa kumaha? Pokoknya kata si Bagas lagi survei. Ya udah tuh. Udah ada aku N ya. Mau balik. Dah, makasih. Yo, ya.